Izinkan juga dalam kesempatan ini saya menyampaikan pada semua, kita akan harus menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Perubahan-perubahan ini tidak bisa dikerjakan sendirian, harus dikerjakan bersama-sama. Kita ingin nasib kita lebih baik, kita ingin pendidikan kita lebih baik, kita ingin bangsa kita lebih baik, tapi tidak bisa dikerjakan sendirian. Saya mengajak kepada semua, mari kita menjadi bagian yang mengikhtiarkan. Dari mulai yang mengirimkan doa, sampai mengirimkan karya, sampai dengan yang senyatanya melakukannya. Jadi dengan begitu kita bisa dorong sama-sama. Dan kita tahu tidak mungkin nasib kita ini berubah kalau kita sendiri tidak mengikhtiarkan. Tidak mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan khusus saya mohon doakan bagi kami agar bisa istiqomah amanah di dalam menjalankan tugas apapun yang diembankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebuah video saya temukan di Twitter. Video Anies Baswedan sedang memberikan petuah, minta didoakan. Ceramah politik lah menurut saya, ajakan untuk bersama-sama mensukseskan apa yang dia inginkan. Dan yang menjadi persoalan adalah bahwa video itu diambil di dalam sebuah masjid. Ini yang berbahaya. Inilah yang disebut dengan politik identitas. Saya tidak tahu itu masjid mana, di daerah mana. Ini yang menurut saya menjadi hal yang perlu digaris bawah merah tebal adalah apa yang dia lakukan. Dia menyampaikan hal tersebut di dalam masjid. Ini tidak boleh. Masjid harus bersih dari kepentingan-kepentingan politik. Sepertinya dia tidak belajar dari pengalaman. Bagaimana rusaknya Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana rusaknya kesucian masjid gara-gara digunakan untuk kampanye kepentingan politik. Saya tidak tahu mengapa jamaah yang ada di masjid tersebut semuanya diam dan tidak ada yang interupsi. Mestinya harus ada yang menginterupsi. Jangan disampaikan hal itu di dalam masjid. Karena masjid adalah milik seluruh umat yang kepentingan atau aspirasi politiknya berbeda-beda. Saya yakin masjid manapun, kepentingan aspirasi politiknya pun pasti tidak sama. Masjid NU sekalipun, saya yakin tidak seluruh jamaah masjidnya satu suara dengan kepentingan politik, baik politik pilkada, pencapresan, pilgub, pilbub, atau legislator yang lain. Pasti berbeda-beda. Ketika ada salah satu pihak memaksakan diri kampanye di dalam masjid, menyampaikan orasi politik di dalam masjid, maka akan menimbulkan kecemburuan kepada pihak lain, kepada jamaah lain yang tidak sejalan dengan kepentingan politik sang capres atau politikus yang sedang ngomong. Itu bisa membuat disharmonisasi di tengah-tengah jamaah masjid. Nah, makanya sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, terutama para pemangku takmir masjid, untuk jangan pernah memberikan kesempatan kepada siapapun, para politikus baik itu capres, cagup, cabub, caleg, untuk berorasi, berkampanye di dalam masjid. Yakinlah bahwa itu pasti merusak kesucian masjid, pasti merusak harmonisasi jamaah masjid. Sama-sama umat Islam, pasti aspirasi politiknya berbeda. Sama-sama satu masjid, sholatnya sama, makmumnya sama, imam yang sama, tapi politik pilihannya pasti berbeda, itu pasti. Maka sudah benar KPU membuat aturan bahwa masjid termasuk tempat yang dilarang untuk politik praktis. Selain masjid adalah tempat fasilitas ibadah yang lain, juga fasilitas pemerintah, juga fasilitas pendidikan. Gara-gara kepentingan politik dipaksakan di masjid seperti ini, menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya para takmir masjid dimanapun di seluruh Indonesia.
Tidak usah ragu, tolak siapa yang berbicara di atas mimbar masjid Anda. Tolak dengan tegas, tidak boleh. Kalau mau kampanye di luar masjid. Di mimbar pun di teras masjid pun tidak boleh, jangankan di dalam masjid. Itu akan merusak kesucian masjid. Masjid dibuat untuk tempat peribadatan, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bukan untuk rebutan kampanye politik praktis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.